Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إنك على كل شيء قدير. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، Jamaah Masjid Lailatul Qadri Kompleks BTN Bojeng, Kabupaten Sinjai. Malam ini kajian kita tentang ikhlas. Tentunya ikhlas itu adalah bagian penting dalam beramal. Tanpa ikhlas, amal menjadi debu, tak berarti. Ikhlas adalah bukti dari kedalaman, ketebalan, dan kejujuran iman. Saya ulangi, ikhlas adalah bukti kedalaman, ketebalan, dan kejujuran iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ikhlas? Itu pertanyaan pertama. Maka para ulama bahasa menyebutkan bahwa ikhlas itu bersumber dari 3 huruf inti, yakni huruf kha, lam, dan shad. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani beliau mengatakan himpunan gabungan 3 huruf ini, kha, lam, dan shad, menunjukkan kepada satu makna, satu maksud, yakni at-tanqiyatus syai'i wa tahdzibuhu, pemurnian sesuatu dan pembersihan. Jadi dimurnikan dan dibersihkan. Sebab kenapa? Tidak semua yang murni itu bersih. Begitupun sebaliknya, tidak semua yang bersih itu murni. Maka ikhlas adalah pemurnian dan pembersihan. Kita katakan ini disebut dengan air apa, Pak? Orang sering mengatakan ini air putih, padahal tidak putih. Air bening, karena bisa terlihat di seluruh sisi. Dari semua benda yang ada di sekitarnya bisa terlihat, bening. Air jernih. Namun apakah air sejernih ini, sebening ini bersih? Belum tentu. Pasti ada kotor-kotornya sedikit. Maka kata para ulama,
Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, kata ikhlas yang diambil dari kata khalasa berarti tangtiyatus syai', pemurnian sesuatu dan pembersihannya, dimurnikan dan dibersihkan. Itulah ikhlas dalam bahasa. Jadi orang yang ikhlas, al-khalis, orang yang ikhlas itu adalah orang yang pure, istilahnya. Pure itu adalah gabungan orang yang di dalam dirinya ada kejernihan dan kebersihan. Jiwanya bersih, pemikirannya jernih. Jiwanya bersih, pandangannya jernih. Jiwanya bersih, pengamalannya jernih. Jadi berusaha untuk menghilangkan dan membersihkan serta memurnikan jiwanya, pikirannya, tindakannya, pandangannya dari berbagai hal yang mengotorinya, mengotori jiwanya. Itu ikhlas. Dan kita selalu mengatakan bahwa ikhlas itu rumit. Nah, paling susah itu ikhlas, Pak. Kata orang yang dimaksud kata orang ini ya kita. Ikhlas ke Ustaz? Nah, ikhlas kan? Para ulama mengatakan siapapun yang masih mengatakan saya ikhlas, sesungguhnya dia belum ikhlas. Maka jangan pancing keikhlasan seseorang menjadi keruh melalui pertanyaan ikhlas jeki. Karena pertanyaan itu, kata para ulama, yashubu nafsul mukhlis, mengotori jiwa orang yang sudah ikhlas. Nah, biasanya orang yang ikhlas itu tidak mengatakan iya ikhlas mak, ku ikhlaskan, ikhlas ja, saya sungguh ikhlas, saya rela dan seterusnya. Biasanya orang yang murni, bersih jiwanya, mereka mengatakannya apa? Lillah. Selesai. Lillah. Selesai. Tidak ada embel-embelnya. Ba ikhlas ja. Lillahi ka. Wallahi ka ikhlas sekali ka. Kentara sekali tidak ikhlasnya itu. Karena mengatakannya dalam kondisi apa? Satu, tertekan. Dua, emosi. Maka di balik kalimatnya tidak ada kejernihan, di balik kalimatnya tidak ada kemurnian, di balik kalimatnya terkandung kotoran dari jiwa karena tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Maka para ulama mengatakan seperti ini. Ya, mendefinisikan ikhlas itu dalam banyak definisi, saking tidak terbatasnya yang namanya ikhlas ini, sampai-sampai para ulama sendiri memberikan definisi yang beragam. Yang pertama, definisinya secara syariat, kata para ulama. Di antara mereka ada yang mendefinisikan ikhlas dengan mengatakan ifradullahi bil qasdi fit ta'ati, menjadikan Allah satu-satunya sebagai tujuannya dalam ketaatan. Allah Ta'ala mina tuju di dalam gau desen nafu gau. Itu kalau kita bahasa Bugis kan. Hanya Allah yang menjadi tujuannya dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan. Itu ikhlas. Definisi ikhlas yang pertama. Ulama lain mengatakan tasfiyatul fi'li min mulahazatil makhluqina wa i'jabil fa'ili bi nafsihi. Tasfiyatul fi'li an mulahazatil makhluqin,
membersihkan amalan dari pandangan, pujian, celaan para makhluk. Artinya apa? Orang yang ikhlas itu kalau dia beramal, dia tidak peduli dengan pujian. Kalau dia beramal, dia mengabaikan seluruh bentuk celaan. Karena dia tahu, sebaik apapun dia beramal, kebaikan amalnya hanya Allah yang ukur. Dan dia tahu bahwa sebaik apapun dia beramal, tidak ada manusia kecuali pasti melihat kekurangannya. Sebaik apapun saya ceramah di depan Bapak, memberikan kajian di depan Bapak Ibu, tetap ada kurangnya. Tetap ada kata yang bisa dijadikan bahan gunjingan atas nama saya. Ya. Sekurang-kurangnya yang digunjing adalah cara saya berpakaian misalnya. Wah, Pak Pur kali sih gayanya Ustaz. Ya. Sekurang-kurangnya itu. Ya. Jadi sebaik apapun kita beramal, mau mengharap pujian, demi Allah, pujian pasti ada, tetapi di balik pujian, ekornya ada kejelekan. Baik, magen tak kala si Ustaz ini, Masya Allah. Nek magai sih ngapa corona pakai kasih. Maka para ulama mengatakan, orang yang keikhlasan itu adalah tasfiyatul fi'li an mulahazatil makhlukin. Dia membersihkan amalannya dari pandangan-pandangan baik positif maupun negatif dari makhluk sekitarnya. Bukan itu yang dia jadikan tujuan. Wa i'jabul fi'li binafsihi, juga menghilangkan, membuang, mensucikan, memurnikan amalannya dari rasa ingin dipuji. Saya tadi memakai baju ini berpikir ada sinafaurin yang anggota isinampur. Jujur Pak, selama kegiatan touring tablik ini, karena kebetulan saya majelis tablik ketuanya, ini anggota selalu punya komentar terhadap saya. Apa aku yang dikomentari? Bajuku raisi, aneh lagi, unik lagi. Agama ada cuma pakai nih kalau udah sih. Ya. Ini kritik buat teman-teman majelis. Jadi padahal ini pakaian memang sudah ada dari sononya. Sudah sering biasa saya pakai di sini, saya pakai di mana. Apakah tujuannya untuk memperlihatkan keunikan? Lagi-lagi, itulah ujian pribadi saya. Itulah ujian pribadi orang yang memakai pakaian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menggunakan pakaian bukan dengan niat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Maka bisa dipastikan kita menggunakan libasul riya. Kita menggunakan pakaian riya, ingin dipuji. Nah, ketika saya pakai ini, gimana sebentar ini? Sudahlah, saya niat untuk menutup aurat saja. Daripada pakaian ini tergantung di rumah begitu saja, tidak pernah terpakai, ujung-ujungnya juga saya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengeli baju di tol pakai, kan sembarang kita itu jadi pakaian pun harus kita gunakan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, demi tujuannya adalah tanqiyatu al-amal min i'jabin nafsi, membersihkan amal perbuatan dari merasa diri paling sempurna.
menjadi doktor misalnya. Saya ini Pak ya, bukan ketua masjid. Menjadi doktor bukan berarti kita sudah sempurna ilmunya. Kita yang paling tinggi ilmunya. Tidak. Masih mungkin ada yang lebih tinggi ilmunya, lebih baik ilmunya, bahkan lebih bersih, lebih murni amalannya daripada kita yang doktor secara akademik. Masih mungkin. Maka ikhlas kata mereka para ulama diantaranya adalah tadi membersihkan pekerjaan dari pujian dan celaan, serta membersihkan amalan tersebut dari merasa diri telah sempurna mengamalkan amalan yang sedang dan atau sudah diamalkan. Jangan pernah kita merasa bahwa sholat kita sudah sempurna. Jangan kita pernah merasa bahwa ilmu agama kita yang paling dalam, yang paling baik. Jangan pernah kita merasa bahwa kita lah ahli ibadah yang paling rajin. Semua rasa-rasa itu, kata para ulama, adalah rasa yang dapat menyebabkan hilangnya keikhlasan. Di antara ulama ada yang mengatakan seperti Abu Utsman, Imam Syekh Abu Utsman, beliau mengatakan begini, ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatul khalqi bidawamin nazari ilal haqqi, melupakan dan mengabaikan pandangan makhluk, pandangan manusia, dan terus melihat kepada kebenaran. Maksudnya terus memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang ikhlas itu begini, kalau definisi ini, karakternya orang ikhlas berdasarkan definisi ini, ketika dia dipuji, dia hanya mengatakan alhamdulillah. Ketika dia dicela, dia juga mengatakan alhamdulillah. Pujian kata alhamdulillah ketika dia dipuji adalah dia ingin mengatakan, dia mengatakan di dalam dirinya bahwa kamu memuji saya, sebenarnya saya tidak layak dipuji. Yang layak dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia katakan kepada orang yang memujinya, alhamdulillah. Tania iya pemelatara. Ketika dia dicela, dikritik, dilihat aibnya atau diceritakan aibnya, maka dia menjawab alhamdulillah, menimpalinya dengan alhamdulillah. Dia ingin mengatakan bahwa memang sesempurna apapun saya, menurut pandangan orang, saya tetap punya kekurangan, dan yang alhamdulillah kekurangan itu orang lihat, dan alhamdulillah dengan kekurangan itu saya sadar saya manusia yang berkekurangan, dan alhamdulillah dengan kekurangan itu saya harus berusaha mencari jalan untuk memperbaikinya, dan alhamdulillah dengan bulian orang, dengan cacian orang, dengan hinaan orang, dengan gosipan orang atas kekurangan saya, alhamdulillah saya dapat tambahan pahala dari mereka semua. Oh, itu enaknya ikhlas tuh. Itu enaknya ikhlas. Orang ikhlas dalam jabatannya tidak peduli dia dilengsarkan. Orang yang ikhlas dalam mengerjakan pekerjaannya tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Ulama lain mengatakan ikhlas itu adalah istiwa'u a'malil 'abdi fi zahiri wal batin. Kesesuaian, kesetaraan,
seiring sejalan antara apa yang ada di dalam batinnya dengan apa yang terlihat. Bukan pendusta. Nah, ini bahasa lain dari ikhlas itu adalah kejujuran. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada Allah, jujur ketika mengamalkan amalan. Itu jujur. Jujur tidak hanya di lidah, tapi dilihat juga dalam perbuatan. Maka jangan menjanjikan orang DP 0% sementara kamu hanya mampu 5%. Bukan kritik ini, Pak. Jangan menjanjikan orang kebaikan sementara batinmu memastikan bahwa kamu tidak mampu menunaikan janji itu. Itu orang ikhlas tidak begitu. Orang yang ikhlas itu menjanjikan sesuai dengan apa yang dia mampu. Orang yang ikhlas itu seia sekata antara apa yang dikatakannya dengan apa yang diperbuatnya. Tidak mengatakan sesuatu lalu kemudian mengingkari apa yang sudah dikatakannya dengan cara yang berbeda. Dia mengatakan Amin tidak punya KTP, ketika disalahkan dia datang dengan jawaban yang lain. Misalnya, ini bukan kritik, ini bukan kritik. Jadi hati-hati, hati-hati. Menjadi mukhlis itu rumit. Saya bilang di sini. Kalau berdasarkan definisi ini, harus seia sekata, istiwa. Di sini kalimatnya istiwa. Istiwa itu setingkat, sejajar, sekedudukan, setara, seiring, sejalan antara amalan seorang hamba yang sifatnya tampak dengan batinnya. Kalau dia salat, ya memang untuk Allah, bukan untuk dilihat sama orang. Kalau dia mengaji, memang untuk memahami Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk Allah dan untuk beribadah, bukan untuk dikatakan pandai baca Quran, bukan untuk dikatakan bagus mengajinya. Kalau dia mengisi kajian, berceramah, dia berceramah untuk mengingatkan, bukan untuk dikatakan sebagai ahli ceramah. Bukan untuk dipanggil Ustaz Lompoa, bukan untuk dipanggil Kiai dan seterusnya. Tapi tujuannya hanya menyampaikan apa yang benar menurut Allah sesuai dengan pemahamannya. Masalah orang sepakat atau tidak sepakat itu urusan orang yang mendengarnya. Ulama lain mengatakan ikhlas itu adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah. Jangan, ikhlas itu adalah ketika engkau tidak menunggu saksi atas perbuatan baikmu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mengerjakan kebaikan itu untuk diperhatikan sama Allah saja, tidak minta diperhatikan sama selain Allah. Gimana caranya itu? Ya kerjakan saja dengan niat Allah yang lihat saya, Allah yang nilai saya, Allah yang ukur saya, Allah nanti yang balas saya. Makanya Pak, kalau orang mendapat hadiah, orang ikhlas kalau mendapat hadiah atau menerima mendapat pemberian dari orang, orang ikhlas itu mengatakan satu kata, satu doa, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan pahala atas kebaikanmu ini. Tujuannya apa kalimat itu? Tujuannya supaya si pemberi ini
kembali kepada Allah mengharapkan pahala itu. Bukan tujuan yang lain adalah untuk membersihkan saudara kita ini yang memberi ini dari riaknya dan ketika dia memberi. Itulah yang dimaksud di definisi ini. Ikhlas itu adalah ketika engkau tidak mengharapkan saksi atas kebaikanmu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari kita baca kembali surah Al-Adiyah. Apa di surah Al-Adiyah di situ, Pak? Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Perhatikan kalimatnya tentang manusia. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia itu kepada Tuhannya pasti apa? Lalai, lupa. Wa innahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ala dzalika, atas perilaku manusia itu la syahid, pasti menyaksikannya, pasti melihatnya. Kalimat yang kita ucapkan saja, Pak, ada saksinya. Apalagi amal yang kita perbuat. Kata yang kita ucapkan saja ada saksinya. Apalagi yang kita perbuat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang keluar dari lisan kecuali pasti ada raqib dan atid yang mencatat, menjadi saksi dan menjadi pelapor. Raqib atid itu, Pak, 3 fungsinya, tujuan fungsinya: pencatat amal, pelapor, saksi. Jadi tidak bisa berbohong. Yang dicatat apanya? 2 hal. Tujuan mengamalkannya sekaligus amalannya. Karena tidak ada di antara kita yang mau mengamalkan amalan kecuali tujuannya tampak terlebih dahulu. Orang pergi ke pasar. Orang pergi ke pasar. Pasti sebelum berangkat sudah ada tujuan atau belum? Sudah ada. Elokallahu fasa'im melian. Langsung tercatat. Karena sudah tujuannya sudah berubah menjadi sebuah ucapan. Di saat itu tercatat dua-duanya sekaligus. Ucapan dengan niat dalam satu waktu. Berubah niatnya? Iya. Tapi apakah perubahan niat itu berubah juga dalam bentuk lafaz? Iya. Masuk ke pasar, tadinya mau beli kain misalnya, begitu masuk di pintu pasar, ketemu toko pertama, asyik wah kipas angin nyero, tercatat lagi, tercatat lagi. Jadi jangan kira setiap perubahan niat kita tidak tercatat. Semua perubahan niat kita tercatat dan ada saksinya. Maka perubahan-perubahan niat ini tetapkan semua Allah yang menjadi saksinya. Supaya apa? Supaya semua niat ini berubah menjadi ibadah. Karena syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semua definisi tadi, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa digabung dalam satu definisi besar tentang ikhlas. Bahwa ikhlas itu adalah
Tasfiyatul amali min kulli syaibah, membersihkan, memurnikan seluruh bentuk amalan dari berbagai perkara yang dapat mengotorinya. Makanya Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa yang telah disempurnakan, jiwa manusia yang dimaksud. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa yang telah Allah sempurnakan ini, Allah ilhamkan di dalamnya potensi untuk melakukan fujur, perilaku-perilaku buruk, kejahatan-kejahatan, wa taqwaha, dan potensi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwa itu dari potensinya yang buruk, dari kemungkinan melakukan keburukan, dari kemungkinan melahirkan niat-niat buruk, dari kemungkinan terlahirnya pandangan-pandangan tercela. Lalu Allah katakan lagi, wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang-orang yang membiarkan jiwanya terus terkotori. Jadi ikhlas itu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya fitrah. Ikhlas itu pada hakikatnya adalah fitrah. Makanya kalau Idul Fitri disebut dengan Idul Fitri karena kesucian. Maka ikhlas itu adalah fitrah. Makanya Allah mengatakan, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kesucian yang Allah sudah tempatkan berada di dalam jiwa manusia, yang dengannya dia disucikan. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang bisa mengganti ciptaan Allah yang disebut dengan fitrah manusia ini. Yang mana fitrah itu? Zalikad dinul qayyim, yang dimaksud adalah agama yang lurus. Jadi sebenarnya Pak, tidak ada orang yang tidak mengenal Allah. Kalau konteks ayat ini, tidak ada manusia yang tidak mengenal Allah. Sekafir-kafirnya orang, menurut pandangan orang lain, tetap orang itu masih mengenal Allah. Fitrahnya mengenal Allah akan terlihat pada saat dia terkena kesulitan. Baru ikhlasnya minta ampun itu. Keluar aslinya ikhlas itu kapan? Pada saat terkena kesulitan. Nah pertanyaannya, kenapa pada saat terkena kesulitan, fitrah yang merupakan keikhlasan ini muncul? Kenapa fitrah ini tidak dibawa pada saat sedang senang? Allah mengatakan, khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan lemah. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau terkena keburukan, oh langsung loyo. Loyo dari ujung kepala sampai ujung kaki. Majana mediasan namu kimaga shantina indonana diolona tetap loyo. Kenapa? Karena terkena kesulitan.
Seorang lelaki gagah, perkasa kelihatannya, tapi habis uangnya, ya. Cicilan bertumpuk. Dia punya istri cantik, manis, seksi gitu. Orang lain memandangnya tertarik. Tapi begitu dia yang gagah ini tadi dengan seluruh tumpukan masalah melihat istrinya loyo, tidak ada gairah. Meskipun istrinya capek gombal suaminya yang punya masalah, tetap saja loyo siang suami. Tidak begitu, Pak? Iya. Itu kata Allah, jazuha. Kalau idza massahu syarru jazuha. Kita kalau kena musibah, kena masalah, kena kesulitan, bahkan terkena oleh keburukan menurut pandangan kita, loyo kita. Wa idza massahul khairu manu'a. Giliran dapat kebaikan, dapat kesenangan, apalagi dapat kenikmatan berlebih, manu'a, egois. Tanya untuk iko ini dia untuk dia. Bagai-bagaimu imai sedi, nyamuk paha ini masusah tapi iko lo nyamuk. Begitu manusia. Jadi ketika tertimpa keburukan, begitu loyo, keikhlasannya pun hilang. Orang bilang ikhlas sekali jadi orang kalau terkena musibah. Aslinya tidak, Pak. Jarang orang ikhlas kalau terkena musibah. Di mana buktinya? Dia selalu mengatakan, kenapa Allah membuat saya seperti ini? Wal'iyadu billah. Yang ada suudzon kepada Allah pada saat terkena keburukan. Begitu mendapatkan kebaikan, kenikmatan, suudzon lagi kepada Allah dengan kalimat nyamuk itu nyaman billahu. Maksud saya untuk diri ikut tak boleh dapat agar silaturahim tidak terputus pinjam dulu 100. Gitu kan? Padahal baik keburukan ini maupun kebaikan ini di sisi Allah ingin menguji seikhlas apa hamba ini. Allah ingin tahu sebesar apa keikhlasannya menerima takdir buruk atas dirinya. Dan Allah ingin tahu sebesar apa keikhlasannya menerima takdir baik yang ditimpakan kepadanya. Dari situ Allah menilai seberapa besar, seberapa baik keimanan hamba ini atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Maka disitulah ikhlas itu penting. Disitulah ikhlas itu penting. Maka ikhlas secara hakiki, kalau tadi syariatnya ini secara hakikat lagi, lain tingkat. Kalau berdasarkan tangga tasawuf itu dari syariat ke hakikat, lebih lama. Kita ke hakikatnya ikhlas ini, maka hakikat ikhlas itu adalah at-tabarri an kulli ma dunallah. Membebaskan diri dari segala perkara selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Sementara kita butuh di kehidupan kita ini makhluk selain Allah, makhluk lain ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh kepada sesama manusia.
Bagaimana caranya membebaskan diri dari selain Allah? Caranya, kata para ulama, manfaatkan semua ciptaan Allah untuk Allah. Berinteraksi karena Allah, jual beli karena Allah, berdiskusi suami istri karena Allah, mendapatkan jabatan karena Allah, menunaikan amanah karena Allah, menerima amanah karena Allah, berbagi karena Allah, berpakaian demi mengharapkan ridha Allah, beramal demi mendapatkan ridha Allah. Itu dimaksud dengan membebaskan diri dari segala hal selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara umum. Lalu bagaimana dalam beragama? Kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, adapun dalam beragama, ikhlas dalam beragama adalah keikhlasannya seorang muslim ketika dia menjauhkan dirinya dari perilaku ibadah yang mirip atau sama dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Artinya apa? Beribadah tidak seperti beribadahnya Yahudi, beribadah tidak seperti ibadahnya Nasrani. Dia beribadah hanya untuk Allah satu-satunya, mukhlishan lahu din, kata Allah, berikhlas untuk agamanya Allah semata. Mereka senantiasa menurunkan jiwanya dalam beribadah hanya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang panjang Pak kajian kita. Mohon maaf jika terlalu panjang. Sebenarnya saya belum masuk ke intinya. Masih kulit. Kita belum bedah ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah ini. Kita masih di bagian depannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya berikan kesempatan satu pertanyaan. Seperti kebiasaan pengajian kita. Oh, sudah lewat 1 menit. Karena sudah lewat 1 menit, maka pengajian berikutnya insya Allah baru kita buka bebas kesempatan untuk bertanya. Allahu a'lam bishawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.